akan mengendalikan hardware. Nah, istilahnya nanti sistem operasi ini merupakan manajer sumber daya, sumber daya dari komputer. Nah, salah satu sumber dayanya adalah hardware, perangkat keras, gitu ya. Nah, itulah sebabnya kalau kita melihat setiap komputer itu, kalau hardware-nya beda, maka dia sistem operasinya beda. Ya, contoh misalnya laptop yang kita pakai, itu ya, itu sistem operasinya Windows di laptop, gitu ya. Tentu akan berbeda kalau yang sistem operasinya Windows di HP. Ada yang HP sistem operasinya Windows? Ada yang tahu? HP yang sistem operasinya Windows ada? Enggak ada. Ya, sekarang nggak terkenal ya. Dulu ada. Nah, tapi kalah level ya, kalah saingan sama Android. Nah, Android ini adalah sistem operasi yang mengendalikan HP-HP yang banyak digunakan oleh orang saat ini ya. Tapi kalau misalnya hardware-nya beda, misalnya pakai iPhone gitu ya. Pakai iPhone sistem operasinya beda. Kenapa? Karena struktur hardware-nya berbeda gitu ya. Dalam masalah addressing, dalam masalah isinya di dalamnya seperti apa gitu ya. Prosesornya bagaimana itu berbeda kalau tadi misalnya Android dengan iPhone gitu ya. Hal secara hardware beda. Ya tidak hanya secara harga saja gitu ya, tapi secara hardware, secara arsitektur perangkat memang sangat berbeda. Maka sistem operasinya juga berbeda. Jadi ini kenapa kok bahasnya hardware dulu baru sistem operasi ya, karena salah satu yang dikendalikan oleh sistem operasi adalah perangkat keras. Ya. Oke, kita akan lihat materinya. Oke, bisa kelihatan ya. Oke, di sini kita mulai membahas tentang perangkat keras ya. Nah, perangkat keras ini mungkin dari yang mendasar dulu ya, yang kita perlu tahu historinya seperti apa. Nah, kalau nanti ditanya, mungkin dulu juga sudah pernah ya, di PTI mungkin ya, nah, komputer pertama itu tahun berapa? Di sini pokoknya sama dengan tahun kemerdekaan gitu ya, 1945. Ini adalah komputer generasi pertama, ya, 1945 sampai 55, 10 tahun saja ya, 10 tahun. Nah, komputer generasi ini cirinya adalah menggunakan tabung hampa udara, vacuum tube gitu ya. Jadi mungkin kalian tidak pernah lihat ya. Dulu waktu saya kecil itu ada radio, sebelum transistor itu pakai tabung hampa udara, gitu ya. Nah, untuk apa tabung hampa udara ini? Ini untuk memprosesnya. Jadi kalau sekarang itu prosesornya, nah sekarang dulu itu pakai tabung hampa udara untuk bisa mengolah, gitu ya, mengolah biner. Ini sudah biner waktu itu. Gitu ya. Nah, dengan perkembangan teknologi saat itu, tabung hampa udara ini digantikan oleh transistor, ya, dengan sistem batch. Transistor ini apa? Transistor ini ya fungsinya seperti tabung hampa udara, tapi ribuan tabung hampa udara ini cukup diwakili oleh satu transistor. Jadi kalau membuat komputer ini besarnya gedung gitu, dengan adanya transistor ini sudah diperkecil ya. Jadi ukurannya jadi sak lemari gitu. Kalau lemari gede gitu ya, lemari yang besar gitu, ini ukuran komputer-komputer generasi kedua, pakai transistor. Kecepatannya ya masih kalau dibandingkan sekarang jauh sekali ya gitu ya. Masih belum bisa 3D gitu ya. Nah, ini yang di masa ini.
Nah, jadi muter gambar 3 dimensi itu masih belum bisa, masih 2 dimensi, bahkan mungkin masih tulisan aja gitu ya. Nah, ada gambarnya sedikit. Terkenal juga dengan batch system. Jadi batch system itu pekerjaan dikumpulkan. Jadi kalau mau, karena ini komputer ini listriknya besar gitu ya. Nah, dia kalau mau memproses nggak bisa kayak sekarang kita buka laptop, habis itu matikan, sejam lagi buka lagi gitu ya. Nah, nggak bisa gitu. Ini nyalakannya aja butuh waktu kan gitu ya. Nah, maka pekerjaan itu dikumpulkan. Nah, dikumpulkan. Jadi kayak ada pemberangkatan pekerjaan itu ya. Nah, nanti misalnya jam 12 ini mulai di eksekusi. Jadi dari pagi kita mungkin membuat codingnya gitu ya. Nah, nanti jam 12 atau nanti mungkin sore juga dieksekusi gitu ya. Ini sistem batch ya. Jadi dikumpulkan dulu, pekerjaan dikumpulkan. Nah, di masa yang berikutnya di generasi ketiga tahun 65 sampai tahun 80 ini transistor ini sudah digantikan dengan IC. IC ya. Integrated Circuit. Dan sudah bisa multi programming, satu komputer dipakai banyak orang, sudah bisa. Nah, kalau di masa ini tadi dikumpulkan gitu ya. Nah, dikumpulkan jadi satu. Nah, terus pekerjaannya nanti dipisah-pisah gitu ya. Hasilnya dipisah-pisah, masih manual, semi manual. Tapi kalau di sini sudah multi programming seperti kita saat ini gitu ya. Aplikasi banyak berjalan di satu komputer gitu. Dan kalau kita pakai saat ini gitu ya, kita pakai Google Meet, juga melihat PowerPoint, juga mungkin ada di laptop kalian ada aplikasi-aplikasi yang dibuka. Nah, itu namanya multi programming. Jadi pemrograman yang banyak pada satu saat dieksekusi bareng-bareng gitu ya. Sepertinya ya. Meskipun kenyataannya ya dieksekusinya tetap satu-satu ya. Nah, ini di tahun 65 sampai 80. Nah, generasi keempat gitu ya, ini tahun 80 sebenarnya enggak sampai sekarang ya, karena personal komputer sekarang sudah kuno gitu ya. Nah, ya ini mungkin karena apa namanya, bukunya aja gitu ya, bukunya aja. Nah, tapi perkembangan sekarang tentu sudah berbeda, sangat berbeda ya. Ada laptop, ada macam-macam, ini modelnya sudah beda lagi. Nah, kalau kita lihat dari histori ini gitu ya, nah, ini ada perubahan teknologi gitu ya, perubahan teknologi di dalam komputer itu. Yang tadinya kalau di generasi pertama ini tidak ada yang namanya sistem operasi. Terus mengoperasikannya komputer gimana? Ya manual, orang yang ngerjakan gitu ya. Jadi tidak ada, kalau sekarang kita cuma ngetik-ngetik aja ya. Nah, zaman dulu yang namanya komputer itu dikerjakan, sistem operasinya dikerjakan oleh manusia, ini di generasi pertama. Tapi di generasi kedua, nah ini sudah mulai ada gitu ya, yang namanya sistem operasi itu sudah mulai ada di generasi kedua. Hingga terus diperbaiki sampai saat ini ya. Dan tentu fasilitasnya semakin baik, semakin bertambah gitu ya. Nah, kalau dulu misalnya sistem operasi tahun 80-an ya, nah itu ada MS-DOS misalnya ya. MS-DOS itu hanya tulisan aja. Nah, jadi kita ngasih perintahnya berupa tulisan, tidak ada kayak sekarang ngopi file itu kan copy paste kan gitu ya sekarang ya. Kalau dulu ngopi file ya pakai perintah gitu ya. Nah, yang perintah itu sampai hari ini masih saya pakai, sering saya pakai. Ctrl C, Ctrl V gitu ya. Ctrl itu C itu copy, V itu ya paste ngono kae kan itu ya. Nganggo kepanjangannya apa Ctrl V itu.
Nah, itu zaman dulu gitu ya. Nah, tapi sekarang sudah grafik gitu ya, tampilannya sudah bagus. Nah, tentu ini ya semakin kompleks kan gitu ya, semakin banyak fasilitasnya. Nah, ini tentang histori dari komputer gitu ya. Semoga tidak ada yang bertanya. Tapi kalau ada yang mau bertanya, silakan bisa bertanya. Ada yang bertanya? Tidak ada? Ya, disiapkan pertanyaan ya nanti ya. Oke, yang berikutnya kita lihat diagram dari sistem komputer gitu ya. Diagram secara hardware-nya itu seperti apa gitu ya. Nah, ini adalah gambaran komputer eh, komputer ya bisa dianggap sekarang gitu ya. Sajane ya wis wingi-wingi gitu ya. Kemarin itu ya mungkin tahun 2000-an gitu ya. Nah, kalau dulu diagramnya sangat sederhana ya, mungkin di sini ada. Nah, kalau dulu diagram itu sederhana gitu ya, sederhana ada input, output, terus ada prosesor, ada memori, itu aja. Nah, tapi kalau sekarang nah dia sudah lebih kompleks gitu ya. Nah, jadi ada CPU, ada not bridge, ada short bridge. Ini not itu berarti atas gitu ya. Nah, short ini berarti bawah. Nanti ada area atas, area bawah. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu utara gitu ya. Nah, utara kan di atas ya. Short itu di selatan. Nah, selatan itu di bawah dari gambar di peta-peta. Gitu. Ini nanti kalau kita ngelihat CPU gitu ya. Nah, CPU dari PC. Nah, kita jangan bingung. Lah Northnya di mana gitu ya. Padahal kita ngadep di timur barat ya. Nah, Northnya dikira sing sebelah kiri gitu ya. Nah, Southnya yang sebelah kanan Anda. Pokoknya yang sebelah atas kalau kita buka PC itu ya, depan layar kan gitu ya. Nah, yang dekat dengan kita itu ada di short bridge ya, yang di atas kita, yang jauh dari kita itu north bridge-nya. Isinya apa? Nah, ini macam-macam gitu ya. Ada kalau di north bridge ini ada DRAM ya, macam-macam model DRAM, ada PCI. Terus di short bridge-nya ada berbagai macam perangkat input output ya. Nah, perangkat input output termasuk ini adalah apa namanya, ya port-port yang bisa dipakai ya. Intinya di short bridge ini urusannya adalah urusan input output ini ya. Nah, kalau di sini urusan penyimpanan di Node Bridge. Oke, ini gambarannya komputer saat ini ya. Nah, kalau di foto kira-kira seperti ini. Nah, ini ada PCI socket kalau kita mau masang RAM macam-macam gitu ya. Nah, bisa ditaruh di sini. Terus ada prosesornya, ada DRAM slotnya gitu ya. Nah, dan macam-macam, ada berbagai macam konektor untuk perangkat input output ada di sini. Nah, ini yang short bridge di sini gitu ya, yang di belakang ini kan belakang, di sisi belakang. Oke, secara umum perangkat keras itu terdiri dari 4 macam kalau di sini gitu ya. Ada CPU, ada memori, ada disk, ada perangkat input output. Nah, di sini dikatakan bahwa
hardware itu ya sangat terkait dengan sistem operasinya gitu ya. Nah, hardware satu itu selalu sistem operasinya yaitu gitu ya, tidak bisa sistem operasi yang lain. Oke, ini tentang basicnya ya. Nah, kalau kita lihat CPU, Central Processing Unit gitu ya, ini bukan kotaan yang di ini gitu ya, tapi prosesor kita kenalnya gitu ya. Prosesornya macam-macamnya ada gitu ya. Kalau sekarang ya i5 gitu ya, i7 adalah contoh dari prosesor atau CPU. Nah, CPU mengendalikan semua hal di dalam sistem. Nah, kenapa? Karena dialah yang memproses semua pekerjaan yang dibutuhkan oleh komponen-komponen di dalam komputer. Nah, di sini dikatakan bahwa pada satu waktu gitu ya, pada satu waktu CPU itu hanya memproses satu proses saja. Tapi karena kecepatannya sangat tinggi, maka sepertinya dia bisa memproses banyak dalam satu waktu. Kenyataannya adalah dia memproses satu proses dalam satu waktu. Nah, kecepatannya seperti apa? Di sini dikatakan ribuan atau jutaan instruksi per sekon. Nah, kalau sekarang sudah juta gitu ya, sudah MIPS namanya, mega instruction per sekon. Nah, jadi kecepatan memprosesnya itu sudah jutaan instruksi per detik. Nah, kalau kita bisa membayangkan gitu ya, satu detik dia bisa mengeksekusi jutaan instruksi, berarti wah, kecepatannya begitu luar biasa. Itulah seakan-akan komputer itu bisa memproses banyak proses gitu ya. Nah, tapi karena pandangan kita yang lambat aja gitu ya. Kita menganggap satu detik itu cepat, tapi bagi CPU satu detik itu lama sekali gitu ya. Karena dia sudah bisa mengeksekusi jutaan instruksi itu dalam satu detik. Sementara bagi kita satu detik bisa ngopo? Ngunyah aja lebih dari satu detik kan itu ya. Makan itu ya. Masukkan ke mulut, dari piring ke mulut itu satu detik lebih kadang-kadang itu ya. Oke, ini kalau kita lihat CPU gitu ya, kecepatannya begitu luar biasa. Terus ada memori gitu ya. Jadi memori ini dikatakan limited capacity. Kapasitasnya terbatas ya. Nah, kalau kita pakai memori itu rasanya nggak cukup buai kan gitu ya, karena pengen cepet terus gitu ya. Nah, seperti yang kita rasakan ya, nah, kalau kita punya komputer ya, punya PC dipakai untuk main game, rasanya pengen kurang cepat terus gitu ya. Nah, itu memang sama begitu. Kenapa? Karena pekerjaan yang dikerjakan di dalam komputer itu jumlahnya sangat banyak. Nah, sehingga mau dikasih memori berapa aja itu ya habis kan itu ya. Dikasih memori sedikit ya bisa, dikasih memori besar ya bisa gitu ya. Nah, tinggal cepat apa orang mengeksekusinya gitu ya. Tapi tetap bisa. Nah, memori ini sifatnya volatile. Volatile itu ini kan temporer ya, tidak menetap. Nah, meskipun beberapa, nah kalau di bahasan ini memori adalah RAM ya, nah, sehingga dikatakan dia temporary. Nah, jadi penyimpanannya itu volatil. Volatil itu listriknya mati maka datanya hilang gitu ya. Nah, itu di memori. Nah, terus dia modelnya adalah electronic storage, ya, penyimpanan yang didesain secara elektronis gitu ya. Fast, random access, cepat ya aksesnya dan bersifat random aksesnya. Nah, setiap program atau setiap aplikasi yang running di CPU ini harus berada di memori. Jadi
sebelum dieksekusi oleh prosesor, maka aplikasi, program, atau task gitu ya, nanti kalau nyebutnya di sistem operasi, nah itu harus ada di memori. Kalau nggak ada, ya harus dipanggil gitu ya. Jadi harus ada. Nah, yang berikutnya adalah disk ya. Disk ini adalah media penyimpanan, modelnya macam-macam tadi. Nah, terus di sini ya tadi ya cukup enggak cukup kan itu ya. Nah, kalau kita punya hard disk yang besar sekali, ya bisa masih sangat longgar kan itu ya. Tapi nanti kalau kita punya kebutuhan yang untuk menyimpan data yang lebih besar lagi, ya bisa jadi hard disk yang ada kurang gitu ya, disk yang ada kurang. Maka dikatakan ini virtually infinite capacity. Jadi kapasitasnya itu ya bersifat maya kalau di sini gitu ya. Nah, maya itu ya enggak sesungguhnya kan itu ya. Nah, jadi kalau cukup ya umumnya kalau kita pakai komputer ya cukup kan itu ya, pakai HP, RAM-nya ya cukup lah. Tapi nanti satu ketika ternyata kurang, tambahin lagi kan itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan virtually infinite capacity. Terus sifatnya adalah permanen. Nah, kalau di disk ya, nah, di disk ini sifatnya permanen, meskipun listriknya mati, nah, datanya tetap tersimpan di dalam disk. Nah, ini lebih lambat dibanding dari memori tadi ya, memori yang RAM tadi ya. Nah, dia relatif lebih lambat karena umumnya pakai magnetik gitu ya. Nah, pakai magnetik dan sifatnya bukan elektronik tapi mekanis. Nah, ini kalau hard disk ya. Nah, tapi sekarang sudah ada flash disk itu yang sudah bersifat elektronis gitu ya. Nah, kalau hard disk masih ada mekanisnya. Ya, kalau yang namanya mekanis tentu lebih lambat gitu ya. Nah, jutaan instruksi ini yang dieksekusi oleh CPU gitu. Ini bisa jadi dia hanya satu bagian kecil saja daripada data yang ada di hard disk ya. Jadi kalau ini katakan to access a single piece of data on disk. Jadi kalau di CPU dikatakan dia bisa mengeksekusi jutaan instruksi per detik, maka jutaan instruksi itu kalau disimpan di dalam hard disk, nah dia hanya satu potong aja ya, sepotong saja, kecil aja. Nah, di dalam disk ini semua data diaksesnya berdasarkan blok gitu ya. Satu blok biasanya satu blok penyimpanan seperti di hard disk misalnya, nah kita kenal ada sektor, ada track kan gitu ya. Nah, itu adalah blok penyimpanannya di sektor dan track ini. Nah, ini biasanya ukurannya 512 byte, setengah kilo gitu ya. Terus selain memori disk yang macamnya banyak, juga ada perangkat input output lain gitu ya. Perangkat input output yang fungsinya untuk memasukkan data atau menampilkan data gitu ya. Nah, kalau zaman saya dulu judulnya alat input keyboard kan gitu ya. Keyboard, mouse, nah, alat output layar, printer. Nah, tapi kalau sekarang yang namanya alat input bisa macam-macam, bahkan sensor itu bisa jadi alat input kan gitu ya. Nah, sensor macam-macam gitu ya. Outputnya bisa macam-macam. Outputnya ya bisa ke layar tetap ya, bisa ke printer, tapi bisa juga outputnya buka pintu gitu ya, mesin yang berjalan atau apa gitu ya. Nah, ini adalah perangkat-perangkat input output saat ini sudah semakin berkembang. Nah, kenapa? Karena komputer
sudah merambah ke semua lini kehidupan manusia. Nah, ini kalau kita melihat aliran data gitu ya, kita lihat aliran data. Input gitu ya, input device, perangkat input ya isinya adalah memasukkan data, kita lihat panahnya gitu ya. Masukkannya lewat mana? Lewat I/O port, input output port. Nah, jadi gerbangnya komputer dengan perangkat input output itu ada I/O port. Gitu ya. Nah, yang namanya output, ya dia hanya ngirim keluar aja gitu ya, output. Nah, kalau komputer itu menerima input, maka port ini akan meneruskan. Dia akan meneruskan kemana? Ya, umumnya dia akan meneruskan ke main memory. Misalnya, saya ngetik kan gitu ya. Saya buka MS Office, MS Word, terus saya ketik. Nah, waktu ngetik, maka dia akan tersimpan ke main memory. Waktu mau nyimpen, maka sistem operasi akan minta ke prosesor, Pak prosesor, itu yang di main memory yang sudah diketik tadi, tolong disimpan ke disk gitu ya. Nah, maka dia akan masuk ke bus data. Nah, bus data inilah yang akan jadi saluran untuk menyimpan data ke disk. Nah, demikian juga kalau dia berupa aliran data dari memori ke prosesor, ke perangkat output yang tidak melalui media penyimpanan, nah, maka dia akan melalui address bus, gitu ya. Addressnya kemana? Oke, ini adalah gambaran umum dari sebuah sistem komputer. Ada pertanyaan? Silakan. Apa sudah sangat jelas ya? Silakan bertanya. Tidak ada? Belum ada sebenarnya, Pak. Oke, kalau belum ada kita lanjutkan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam sistem operasi. Nah, sistem operasi. Tadi dikatakan di awal bahwa sistem operasi ini mengendalikan hardware, gitu ya, sehingga dia harus kenal hardware-nya. Nah, hardware yang terhubung di situ apa saja, RAM-nya berapa, prosesornya tipenya apa, gitu ya, perangkat disknya itu ada di mana saja, perangkat input outputnya itu apa saja yang terhubung. Nah, itu dia akan mengenali itu, gitu ya. Nah, sistem operasi, nah ini kalau kita lihat definisinya adalah ya ini boleh pakai ini gitu ya, tapi yang gampang sistem operasi merupakan manajer atau pengelola dari semua sumber daya komputer. Nah, dia adalah pengendali atau manajer dari semua sumber daya komputer. Nah, bentuknya apa? Bentuknya software, namanya sistem operasi gitu ya. Nah, software berarti ya dia berarti coding gitu ya. Kalau tadi hardware, ya itu yang dikendalikan oleh software yang namanya sistem operasi. Nah, apa saja yang dihandle di sini? Nah, yang dihandle adalah jembatan antara perangkat keras dengan user, ya, penghubung antara hardware dengan user. Jadi saya kan tidak bisa nyuruh, memori ini simpanan di alamat ini kan gitu ya. Nah, itu sudah tidak bisa sekarang. Ini tolong di print kan gitu ya. Nah, saya tinggal klik print gitu ya, save dan lain-lain. Nah, yang mengerjakan itu adalah sistem operasi gitu ya. Jadi dia me, apa, membantu user untuk mengakses perangkat keras.
Nah, juga dia sebagai manajer dari sumber daya yang ada di dalam komputer. Nah, ini kok foto ngantuk-ngantuk ini ya ini gitu ya. Nah, ada 5 gitu ya, ada 5. Ada 5 fungsi dari sistem operasi, yaitu sebagai proses manager, memory manager, file manager, device manager, dan network manager. Nah, sudah tercover semua ya. Memory, proses, device, network gitu ya. Atau 3 ini gitu ya. Memory, proses, dan device ini merupakan hardware semua. Network ini ada yang berupa hardware, ada yang berupa software, tapi kalau file manager ini berupa software semua. Nah, ini adalah kerjaan dari sistem operasi. Nah, nanti kita akan mengikuti pekerjaan sistem operasi ini gitu ya. Bagaimana dia mengelola prosesor, mengelola memori, mengelola file, mengelola device, mengelola jaringan. Nah, itu kita akan bahas satu persatu nanti. Nah, kalau kita lihat diagramnya, kalau yang paling bawah adalah hardware, maka tadi hardware ini dijembatani oleh yang namanya sistem operasi. Nah, di atas sistem operasi ini ada aplikasi yang berhubungan langsung dengan user. Nah, jadi user tidak bisa langsung akses sistem operasi, nah, meskipun beberapa tool di dalam sistem operasi bisa dikerjakan bisa diakses oleh user ya, tapi kerja-kerja utamanya sistem operasi ini tidak bisa langsung diakses oleh user mesti melalui aplikasi. Nah, aplikasi bentuknya seperti apa ya? Misalnya MS Word, Office itu ya, atau mungkin aplikasi-aplikasi desain atau aplikasi yang kita buat sendiri misalnya itu ya. Nah, itu adalah titik bertemunya user dengan komputer gitu ya. Nah, di aplikasi. Nah, tapi aplikasi ini juga tidak bisa langsung akses hardware, dia akan minta tolong sistem operasi untuk akses ke hardware. Nah, ini blok skemanya ya, blok skema dari sistem operasi yang berhubungan dengan user, dengan firmware gitu ya. Nah, ini adalah interpreter. Nah, ngobrolnya itu dengan bahasanya sistem operasi, kayak kita itu copy, paste gitu ya. Nah, bahasa yang lain kita tidak kenal ya. Nyuruh memori nyimpan di alamat sekian, corannya gimana, nah, itu nanti pakai interpreter. Nah, untuk langsung akses ke perangkatnya, dia menggunakan yang namanya kernel. Kernel ini nanti akan dieksekusi terus-menerus karena dia adalah inti dari sistem operasi. Fungsinya untuk apa? Untuk mengendalikan 5 pekerjaan sistem operasi tadi ya. Proses, memori, perangkat input output, file gitu ya, file system, nah, network. Nah, ini gambaran pembagiannya dalam perspektif tadi interface dengan kernel tadi ya. Nah, kalau yang hubungan dengan user langsung, ini namanya user interface program. Nah, user modenya user gitu ya. Nah, tapi kalau kernel ini sudah ngakses ke hardware, nah, nyuruh printer ngeprint gitu ya, berapa halaman. Nah, itu ada di mode kernel. Oke, ada pertanyaan? Belum ada Pak untuk sementara Pak. Oke, belum ada, nggak apa-apa. Nah,
Ya kalau ini digambarkan, gitu ya, digambarkan. Ini kan user di sini ya. Nah, user itu pengennya berinteraksi secara gampang, secara mudah, tampilannya bagus, gitu ya. Di sini dikatakan beautiful interface. Nah, meskipun lambat apa, karena manusia juga lambat, gitu ya. Nah, kalau yang antara operating system dengan hardware, nah ini adalah ugly interface serono tampilan-tampilan sing ini bahkan tidak ada tampilan, gitu ya. Yang penting kerjanya cepat. Nah, kalau di interface yang kernel tadi, gitu ya. Nah, ini kan kernel ini user interface tadi ya. Jadi kalau dengan hardware ya tampilan tidak penting, ini yang penting cepat. Nah, ini gambaran lain tentang layanan pada sistem operasi. Nah, layanannya apa? Nah, di sini kalau kita lihat ya, service-nya ini, service ini. Ada error detection, protection and security, program execution, ini kalau di CPU ya. IO operation, ini di input output ya. File system, communication, ini di jaringan. Oke, ini adalah gambaran lain, ya. Gambaran lain dari sebuah layanan sistem operasi. Nah, macam-macamnya ini kita bisa lihat, gitu ya. Ada macOS, ada Linux, ada Windows, ada iOS, ada Android, ada Unix. Yang ini akan menghubungkan aplikasi-aplikasi yang ada ini, ya, dengan perangkat. Nah, aplikasi ini yang akan berhubungan dengan user. Nah, kita tidak banyak berinteraksi langsung dengan sistem operasi yang di sini, ya. Apalagi dengan hardware langsung, ya. Hampir jarang. Nah, di sini digambarkan level view, itu ya. Pandangan user itu seperti apa nih? Nah, level view-nya bagaimana? Ya, kalau orang yang kita, gitu ya, umumnya itu dari sisi user pengguna, maka kita ngelihatnya aplikasi, gitu ya. Tapi bagi programmer, dia akan melihat utility, operating system, dia akan harus tahu itu, gitu ya. Nah, jadi kalau kalian jadi programmer, paling tidak kalian tahu kemampuannya komputer ini seperti apa, gitu ya. Kalau mau nyuruh yang ringan seperti apa, nah, itu harus tahu, gitu ya. Memanfaatkan utility yang ada itu seperti apa. Jangan sampai programmer nggak ngerti ini utility-nya apa nih, tool-tool yang bisa digunakan apa aja, nggak tahu, ya dia nggak bisa maksimal ya membuat aplikasi. Nah, termasuk memahami sistem operasi, itulah sebabnya mahasiswa itu harus belajar sistem operasi ini agar perspektif nanti kalau dia mengcoding itu berbeda dengan yang tidak paham sistem operasi. Misalnya anak SMK gitu ya. Bisa ngoding tidak anak SMK? Bisa. Tapi pemahaman terhadap sistem operasi nanti masih kurang gitu ya. Karena tidak pernah dipelajari. Nah, ada yang dia harus mengenal hardware. Nah, itu kalau orang yang membuat sistem operasi harus kenal hardware, komunikasinya bagaimana gitu ya. Nah, ini adalah level view dari user-user yang menggunakan komputer gitu ya. Nah, masing-masing punya level view tersendiri.
Oke. Tujuan dari sebuah sistem operasi ya. Nah, itu digambarkan di sini ya. Nah, digambarkan tujuannya apa? Efisiensi. Ya. Namanya sistem operasi harus efisien. Kerjanya ini ya. Ada robustness, ada scalability. Kalau nanti misalnya sistemnya tumbuh, sistem operasinya bisa menangani itu ya. Nah, terus ada extensibility, portability, portable yang bisa mudah berpindah, misalnya kalau upgrade versi itu mudah gitu ya. Terus secara keamanan juga terjamin, proteksinya bagus ya, interaktivitas dan usability. Jadi, mudah digunakan. Ini adalah goal dari sistem operasi. Oke, ini gambaran umum tentang sistem operasi. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada. Saya mau bertanya, Bapak. Oke, silakan. Saya mau minta tolong buka ke page 10, Pak. Ke page 10. Ke sini. Page Ke 10. sini. Page 10, Pak. Oh, 10 ya. 10, J. Sebentar. Oke. Nah, ya. Itu saya belum paham yang maksudnya perbedaan lewat jalur ke database sama address bus itu apa ya, Pak? Oh ya. Penjelasannya. Oke. Jadi ini ada database, ada address bus ya. Setiap perangkat itu dia punya address, punya alamat gitu ya. Nah, kalau mau ngirim data, dia harus tahu alamatnya di mana gitu ya. Sama seperti kita lah, kalau saya ngirim paket ya harus ada alamatnya. Nah, enggak ada alamatnya kan nggak bisa dikirim kan gitu ya. Nah, urusan address maka dia akan melalui address bus. Nah, addressnya mana? Jadi transfer tentang alamat itu ada di sini gitu ya. Nah, datanya tadi alamatnya sudah oke, ini sudah siap, maka data akan dikirim misalnya dari main memory ke I/O gitu ya, ke perangkat input output. Dari kalau sekarang nih mau ngeprint gitu ya, kan asalnya dari main memory ya, datanya ada di main memory, nah dia akan dikirim ke buffernya printer nih. Nah, data itu dikirim ke sini. Tapi sebelum ngirim data, dia harus tahu printernya urip apa ora itu ya. Nah, terus alamatnya port dari printer itu berapa? Nah, maka dia akan menggunakan address bus untuk kirim-kirim tadi alamatnya kan. Dia tanya alamatnya mana? Alamatnya di sini kan itu ya. Nah, ini tentang address bus ya. Nah, kalau datanya ya datanya dia akan dikirim ke bus data. Bus itu seperti apa? Bus itu seperti jalan gitu ya. Nah, seperti jalan. Misalnya gini, saya butuh alamat ini gitu ya, alamatnya CPU gitu ya, alamat CPU. Maka alamat ini akan dikirim ke bus data ini, ke address bus ini gitu ya. Nah, address bus ini yang tadi butuh kan ini terhubung semua nih, prosesor terhubung, memori terhubung, termasuk perangkat-perangkat input kan banyak sekali nih. Nah, saat printer mengirimkan addressnya di sini itu ya, nah, tentu dengan kendali sistem operasi kan itu ya. Nah, maka address busnya printer itu dia akan keliweran di sini lah ya, di bus ini gitu ya. Nah, nanti yang butuh address printer sopo kan itu ya. Nah, misalnya main memory ternyata butuh, maka dia akan ngambil. Kalau prosesor tidak butuh, dia tidak akan ngambil. Gitu ya. Contohnya misalnya prosesor mau nyimpen data gitu ya. Kan harus dikasih alamatnya, disimpannya di mana. Maka sistem operasi akan ngecek kan gitu ya. Ngecek,
ini main memori yang kosong di mana itu ya. Nah, maka sistem operasi akan ngasih tahu, oh main memori yang kosong di sini. Nah, ngirim ke prosesor itu ya, kan dikirim address-nya ya, address dari main memori tadi ke prosesor, kiriman ke sini gitu ya. Nah, jadi ini jalur alamatnya. Nah, kalau di sini untuk jalur datanya sendiri akan dikirim melalui bus data. Nah, sifatnya bus tadi itu ya sama. Kalau misalnya saya ngirim ya sudah saya lempar aja ke bus ini gitu ya. Ini ibaratnya jalan raya gitu. Saya ngirim, saya lempar ke sana. Di sini sudah ada addressnya tadi ya. Nah, dilempar ke address sekian. Ini sudah ngomong, address sekian. Nanti ada data ini kamu ambil gitu ya. Nah, begitu ini jalan-jalan di bus data, maka data tadi akan diambil oleh main memory untuk disimpan di tempat yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, ini bedanya bus data dengan bus address. Oke, Pak. Alhamdulillah sudah paham, Pak. Terima kasih, Bapak. Oke. Yang lain silakan. Ya, di sini juga ada bus control ya. Jadi fungsinya sendiri-sendiri nih. Bus control itu untuk printer nyala gitu ya. Nah, printer hidup gitu. Nah, kalau misalnya prosesor mau ngeprint, nyuruh ngeprint gitu ya. Nah, dia akan ngecek dulu ya. Proses printernya nyala atau enggak gitu ya. Nah, dia akan ngecek. Nah, ini namanya ngeceknya ini dia nyala atau enggak. Nah, itu pakai bus control. Ya, demikian juga ke main memory. Nah, ke main memory ini addressnya sana kosong ora. Nah, kosong. Nah, itu dia akan ada di sini ya gitu ya. Nah, tapi address tadi yang kosong addressnya berapa? Nah, dikirim lewat address bus. Datanya dikirim lewat data bus gitu ya. Oke, semoga ini bisa dipahami dengan baik. Silakan yang lain. Tidak ada? Kalau tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ya ini 3 SKS ya. Tapi ya, 1 SKS wis bareng 49 menit ya. 50 menit baru 1 SKS. Oke, yang penting kalian memahami ya, memahami hubungan antara hardware dengan sistem operasi, fungsi-fungsi sistem operasi tadi apa saja itu ya. Ada 5 fungsi tadi di sini. Yang ini mengendalikan tadi perangkat-perangkat ya, device ini kan input output tadi, memori, prosesor ya. Nah, terus ini bentuknya hardware semua. Di network ini ada yang hardware, ada yang software. Kalau file manager ini bentuknya software nantinya ya. Kita di Android ada ya file manager gitu ya. Nah, itu yang ngatur penyimpanan filenya seperti ya, tidak hanya seperti tampilan di layar kita ya. Nah, file manager itu menyimpan di memori itu caranya bagaimana? Itu nanti tugas dari file manager. Memori adalah tempat penyimpanan, berarti sifatnya volatil. Termasuk menyimpan di hard disk, di media penyimpanan yang lain gitu ya. Nah, itu juga tugas dari file manager. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lain. Pak, permisi, saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Kan tadi dijelaskan kalau semisal kita mau membuat aplikasi itu kita harus memperhatikan sistem operasi. Nah, saya mau bertanya, kenapa semisal sebuah aplikasi itu harus kayak spesifik sistem operasi yang eligible itu apa-apa? Seperti contoh kayak ada aplikasi yang dia bisa diinstal di Android tapi tidak bisa di iOS.
itu tuh kenapa aplikasinya nggak dibuat langsung bisa diimplementasikan di semua OS, Pak? Kayak perbedaan signifikan antara sistem operasi satu dan sistem operasi lain yang membuat programmer itu harus kayak mengkhususkan aplikasi itu hanya untuk OS tertentu, itu kenapa ya, Pak? Oke. Jadi mungkin saya kasih gambaran dulu ya. Ada Udinus, ada USM, gitu ya. Udinus punya ruang, USM punya ruang. Di Udinus ada rektorat, di USM juga ada rektorat, ada dekanat. Nah, di USM juga ada dekanat. Tapi kan ruangnya beda ya. Nah, itu ya. Ruangnya beda, jumlah ruangnya beda, alamat ruangnya beda, ngasih nama ruangnya beda. Dekanatnya ya ada, tapi dekanatnya itu alamatnya beda. Nah, gitu ya. Nah, rektorat juga demikian. Nah, sistem operasi ini adalah sama lah seperti kita buat coding gitu ya. Sistem operasi itu kan juga dibuat oleh manusia ya. Nah, cuman fungsinya mengendalikan perangkat tadi, perangkat di dalam komputer. Nah, kalau misalnya kita membuat aplikasi gitu ya, aplikasi untuk membaca ruang-ruang yang ada di Udinus, itu bisa enggak aplikasi ini digunakan untuk membaca ruang-ruang yang di USM? Tentu enggak bisa, gitu ya. Kenapa? Ya addressing-nya beda, ruangnya beda, kapasitas ruangnya beda, karena nanti kalau sistem operasi misalnya, oh ini harus diisi orang sekian gitu ya. Nah, dari situ tentu akan sangat banyak sekali perbedaannya, gitu ya. Itu baru kalau kita ngomong ruang, ibaratnya tadi memori kan itu ya. Belum prosesor, prosesornya beda lagi, memerintahkannya juga beda, nah, gitu ya. Nah, sehingga ya tentu saja perangkat keras yang satu dengan perangkat keras yang lain yang dibuat oleh perusahaan yang berbeda, ya tentu dia akan berbeda memerintahkannya, gitu ya. Kenapa kok beda? Kok nggak dibuat sama aja? Ya, kalau saya buat hardware sendiri gitu ya, kan saya tidak harus koordinasi sama Microsoft ya, gitu ya. Saya tidak harus koordinasi dong dengan Android. Lah emang perusahaan Sopo itu gitu ya. Saya kan tidak ada hubungan sama dia. Ya udah saya buat sendiri aja. Nah, ini tentang kenapa kok aplikasinya harus sendiri-sendiri gitu ya. Nah, meskipun nanti kalau kita belajar yang namanya sistem terdistribusi gitu ya, beberapa perangkat, beberapa sistem operasi itu bisa mengadopsi antar aplikasi. Misalnya gini, saya ngetik pakai MS Word di Microsoft gitu ya. Kalau saya kirim ke kamu di di Android misalnya gitu ya, MS Word tadi bisa dibuka enggak di Android? Bisa, kan itu ya. Bisa dengan aplikasi apa? Dengan aplikasi yang lain, bukan MS Office, kan itu ya. Dibuka di komputer, laptop, MacBook misalnya gitu ya. Ya tetap bisa juga, kan gitu ya. Tetapi dengan aplikasi yang lain. Nah, ini sudah bisa kan itu ya. Nah, kalau kita mau membuat yang seperti itu gimana? Nah, tadi fungsinya programmer itu ya, fungsinya programmer itu nek dia mudeng sistem operasi, apalagi sekarang sistem operasi yang terdistribusi, maka dia bisa membuat aplikasi itu fleksibel dengan sistem operasi lain. Tapi kalau dia tidak mudeng, dia hanya tahu, oh kalau buat aplikasi di Android seperti ini, maka ya dia tahunya hanya itu aja kan itu ya. Dia nggak tahu bahwa kalau dia buat di Android dengan fasilitas-fasilitas ini, nanti bisa juga dilihat di iOS kan gitu ya. Coba lihat Google Meet ini gitu ya. Google Meet ini dia bisa dibuka di laptop
Windows gitu ya. Di Android bisa dilihat, di iPhone bisa dilihat, di MacBook bisa dilihat. Nah, kalau ada komputer yang lain lagi, nah dia pasti akan bisa juga dilihat. Gitu ya. Ya, meskipun tampilan layarnya berbeda, tapi saat saya ngomong begini ya, informasi yang disampaikan ya tetap bisa terkirimkan, suaranya ya tetap keluar ya. Kalau saya geser-geser kiri kanan begini, di HP-mu ya keluar kan gitu ya. Keluar geser-geser kanan kiri kan gitu ya. Nah, ini kalau kita ngoding dengan memahami sistem operasi, memahami sistem terdistribusi, maka akan bisa bersifat berlaku secara general tadi. Tetapi kalau misalnya ya kita belajar di ini ya, misalnya ya di lab gitu ya, diajari pakai Android, itu kalau misalnya mau dibuat pakai apa namanya di iPhone gitu ya, saya kan harus membuat lagi aplikasi yang versi iPhone kan gitu ya. Dan itu tidak bisa saling koneksi. Tadi saya pakai Android gitu ya, terus pakai iPhone, orang nyambung gitu ya. Nah, sementara kalau kita lihat Google Meet ini, nyambung dengan sistem operasi apa saja nyambung gitu ya. Nah ini adalah programming masa depan itu begitu gitu ya. Nah kita bisa membuat aplikasi yang sifatnya fleksibel. Jadi bukan tidak bisa, yang tidak bisa itu kan kita aja ya di lab kan itu ya, di lab. Kalau buat Android ya harus versi Android, iPhone ya harus versi iPhone-nya kan itu ya. Nah, versi iOS, versi Android. Nah, tapi kalau kita lihat di di Google Meet seperti ini, di Zoom atau di aplikasi-aplikasi yang besar gitu ya, nah, itu dia bisa sangat fleksibel dengan sistem operasi. Gitu ya. Nah, tinggal nanti kamu belajarnya bagaimana saya membuat aplikasi yang bisa fleksibel dengan semua sistem operasi. Dan ini sudah memungkinkan ya. Nanti kalau kalian semester setahun lagi lah ya, semester 6, nah itu nanti akan belajar tentang sistem terdistribusi. Nah, nanti di sana akan dijelaskan bagaimana agar antar sistem operasi itu bisa saling berkomunikasi. Nah, jadi seperti Google Meet sekarang ini, seperti Zoom gitu ya, MS Office tadi gitu ya, Office. Meskipun saya ngetiknya pakai Office, nah, kamu bisa buka pakai Android, orang lain bisa buka pakai MacBook, orang lain bisa buka pakai iOS kan itu ya. Oke, itu kira-kira ya Mbak ya. Bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih Pak. Yang lain silakan. Memang kalau kita baru ngobrol sistem operasi, ya nanti koyoknya angel gitu ya antar. Tapi dengan teknologi sekarang, nah ini sudah antar sistem pun sebenarnya bisa berkomunikasi. Ya, silakan mungkin ada yang lain. Masih agak asing. Nah, mumpung asing itu ditanyakan ya. Kalau nggak tanya kan malah tambah ruwet ya. Mumpung masih asing, mumpung baru pertemuan kedua, nah itu harus di namanya yang banyak ya. Kalau dilihat kan saya juga bingung mau tanya apa ini. Ya memang nih asing itu harus ini, harus mendalami dulu. Oke, bendak bingung, ya referensinya harus dibaca gitu ya. Baca referensi. Karena kalau PowerPoint kan rak cukup ya. Nah, dosen itu kan menjelaskan ya mengikuti PowerPoint. Nah, detailnya seperti apa? Nah, kalian perlu baca referensinya. Nah, jadi kalian bisa baca Tannenbaum gitu ya. Nah, Tannenbaum itu bunyinya seperti apa gitu ya. Nah, saya dari kampus ada filenya Tannenbaum itu. E-booknya ada, tapi tidak boleh dibagi ke mahasiswa karena ada copyright-nya ya. Kalau ada copyright-nya nanti disebar-sebar ke mahasiswa, Udinus yang kena nanti ya. Jadi saya tidak bisa ngasih, ini hanya untuk konsumsi
dosen aja, bukan apa-apa ya. Nah, karena tadi ada copyright dari ini. Kalau mau lihat bukunya di perpustakaan ada, kalian bisa lihat-lihat di perpustakaan kalau masih bingung gitu ya. Nah, ini maksudnya seperti apa sistem operasi ini ya. Jadi kalau masih bingung tentang sistem operasi itu, jadi sistem operasi adalah perangkat lunak yang akan memanage salah satunya perangkat keras tadi, gitu ya, perangkat keras yang ada di komputer. Nah, masing-masing perangkat keras ini punya spesifikasi khusus. Seperti tadi saya gambarkan Udinus, gitu ya, punya ruang untuk ruang dosen, ruang mahasiswa, kamar mandi, terus apa namanya, ruang kaprodi, ruang dekanat, ruang penelitian, ada ruang rektorat, ada bank jateng gitu ya. Nah, petanya kan sendiri. Kalau kita mau nyuruh-nyuruh robot gitu ya misalnya ya, keliling ke Udinus, terus robot ini mau kita pindah ke USM tadi gitu ya. Nah, kan petanya harus beda. Kalau petanya sama, ya kacau balau kan gitu ya. Petanya harus beda. Nah, itu gambarannya itu ya. Gambarannya apa sih yang dikendalikan oleh sistem operasi? Ya. Jadi semua hardware dikendalikan oleh sistem operasi. Termasuk tadi network gitu ya, jaringan ini dikendalikan oleh sistem operasi dan juga file yang tersimpan, karena file tidak hanya yang kita create ya, yang bawaannya aplikasi, bawaannya sistem operasi juga ada filenya gitu ya. Nah, itu yang dikendalikan oleh sistem operasi. Jadi ya, semoga ini paling tidak membuka wawasan kalian tentang sistem operasi itu seperti apa gitu ya. Nah, harapan saya kamu mau membuka, mau belajar gitu ya. Nah, karena kalau udah dibaca nggak belajar ya nggak tahu gitu ya. Oke, silakan. Yang lain ada yang bertanya? Saya mau bertanya lagi, Pak. Oke, silakan Mas Yoga. Setahu saya kalau selama kuliah ini ya, Pak, kalau yang memproses data itu prosesor atau CPU. Dan itu terus tadi Bapak jelasin ada kernel mode. Nah, terus bedanya proses di kernel mode sama yang di prosesor itu apa, Pak? Apa kernel mode-nya itu sebuah mode di prosesornya untuk memproses atau gimana, Bapak? Iya, tadi ya sih. Ini ya. Oke, kalau prosesor itu kita bicara di sini ya, di hardware ya. Nah, kan ini hardware ya, ini blok hardware, kita ngobrol hardware. Prosesor itu secara fisikal ada, gitu ya. Bahwa aliran data tadi yang akan diolah, hasilnya dikirim kemana, gitu ya, address-nya di sini dikirimnya, gitu ya. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan fisiknya dikerjakan oleh prosesor secara fisik, menjumlahkan, mengurangi, membagi, melakukan operasi logical, XOR, OR, AND, dan lain-lain gitu ya. Itu secara fisikal dikerjakan oleh prosesor. Nah, kalau kernel tadi apa? Nah, kernel tadi kita ngobrol sistem operasi. Nah, kalau di sini fisikal, kalau di sistem operasi adalah manajer. Ya. Nah, secara manajerial gitu ya, pekerjaan itu ada pekerjaan yang berhadapan dengan user ya, ini firmware, ada yang berhadapan dengan perangkat, bisa perangkat keras, bisa perangkat lunak itu ya. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang tadi gambarnya itu, nah ini ya, pekerjaan-pekerjaan yang rupanya ora jelas gitu ya, dikatakan ugly interface tadi, itu akan dikerjakan oleh kernel. Nah, sementara pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan user, yang tampilannya harus bagus gitu ya, nah itu akan dikerjakan oleh user interface tadi ya, oleh user interface. Nah, memang kernel tadi ya, kernel itu akan banyak berhubungan dengan sistem, dengan apa namanya,
prosesor, dengan memori, dengan device lain itu ya, dia akan banyak berhubungan dengan itu. Nah, tentu di sini ada banyak kernel kan itu ya. Nah, di sistem operasi itu ada banyak kernel. Kernel yang nyuruh prosesor ada sendiri. Kernel yang nyuruh hard disk ada sendiri. Kernel yang nyuruh flash disk ada sendiri. Kernel yang nyuruh memori ada sendiri, gitu ya. Jadi ada kernel-kernel yang banyak, nah, yang dia fungsinya spesifik. Nah, itu tentang kernel ya. Jadi yang nyuruh adalah sistem operasi, yang disuruh adalah hardware. Ibaratnya tadi kernelnya prosesor, dia nyuruh-nyuruh. Nah, karena memang dia sistem operasi. Yang disuruh apa? Ya prosesor. Nah, yang mengeksekusi adalah prosesor. Jadi ya, jelas ya? Bisa dipahami, Mas Yoga? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Yang lain silakan. Mestinya lebih banyak diskusi kan itu ya, lebih banyak bertanya. Atau kalian boleh berpendapat, pemahaman saya seperti ini benar enggak? Nah, itu juga boleh. Jadi enggak isinya cuma dosen ngomong baik itu ya. Tidak hanya seperti itu, tapi kalian bertanya, kalian berpendapat, bahkan kalian menyanggah, Pak, kalau saya baca buku itu kok begini ya, nanti kok penjelasannya seperti itu, bisa jadi saya salah kan gitu ya. Nah, itu tidak menutup kemungkinan. Ya kalau salah nanti saya betulkan kan gitu ya. Jadi tidak usah khawatir. Dosen itu ya bisa salah. Jadi kalian perlu memvalidasi lagi kan itu ya. Bahkan kalian kalau perlu lihat dosen lain sistem operasi ngobrol di internet kan banyak ya. Nah, kalian bisa belajar di sana. Mungkin ada dosen yang bisa menjelaskan dengan lebih baik, tidak apa-apa, kalian belajar aja. Gitu ya. Jadi jangan hanya mengandalkan kuliah tatap muka ini aja. Nah, bahkan kalau sekarang tatap muka lain di YouTube ambil gitu ya. Karena mahasiswanya pinter kan dosennya tidak bisa santai-santai ya. Nah, kalau mahasiswanya rak gelem teko ya dosennya rak gelem sinau nanti. Itu ya Mas ya. Oke, yang lain silakan. Saya ingin bertanya Pak, berarti kernel itu fungsinya sama seperti driver ya Pak? Seperti apa? Driver. Oh. Ya, kernel itu bagian dari sistem operasi gitu ya. Kalau driver kan kita install sendiri ya biasanya ya. Driver itu dia interface-nya perangkat. Makanya kalau kita punya printer baru gitu ya, komputer kita belum kenal, maka harus diinstal drivernya. Dia kenalnya perangkat gitu ya, perangkat khusus bahkan. Printer Canon seri sekian. Itu drivernya beda dengan Canon seri yang lain gitu ya. Itu kalau dari driver. Nah, kernel ini wujudnya seperti apa? Kernel ini adalah bagian dari sistem operasi. Nah, nanti kalau kalian lihat definisi tentang kernel, nah itu dikatakan bahwa kernel itu adalah bagian dari sistem operasi yang dieksekusi terus-menerus. Jadi dia akan dikerjakan oleh prosesor terus-menerus gitu ya. Nah, ya tentu bergantian dengan data yang dieksekusi oleh prosesor ya. Dia akan dieksekusi. Kenapa? Karena dia harus mengerjakan tanpa diperintah. Nah, misalnya gini nih, misalnya saya nge-save gitu ya. Saya klik save gitu ya. Kalau kernel itu tidak dieksekusi terus, dia nggak tahu RAM itu kosong apa enggak, itu ya. RAM yang mau di-save itu yang mana, itu ya. Nah, ini alamatnya di memori yang mana. Terus mau di-save di hard disk yang mana, itu ya. Oh, saya nunjukkan drive C di folder ini ya. Nah, file sistemnya jalan. Nah, karenanya file sistem jalan, oh dia dimasukkan ke sini, ke apa namanya, ke folder ini itu ya. Tapi secara fisikal, nah, dia kan harus disimpan di hard disk gitu ya. Nah, dia harus disimpan di track berapa, sektor berapa, bahkan piringan ke berapa gitu ya. Nah, untuk menentukan itu butuh kernel lagi kan ya. Kalau tadi sistem file butuh kernel, untuk nyimpen secara fisik dia butuh kernel. Gitu ya.
Jadi kernel ini nanti ya apa ya, aplikasi kecil dengan tugas khusus. Gitu ya. Jadi tugas khususnya bisa macam-macam. Maka kalau nanti kalian belajar kernel, kernel itu jumlahnya banyak kalau di dalam sistem operasi. Nah, bahkan ada mikrokernel kan itu ya. Nanti kalau ngobrol kernel nanti ada thread, nah, threaded-nya kernel gitu ya. Nah itu tentang kernel ya. Tapi intinya kernel itu tadi adalah ya aplikasi kecil dengan fungsi tertentu spesifik. Nah, tadi misalnya untuk ngecek hard disk di sisi mana yang masih kosong kan itu ya. Hard disk di mana yang sudah isi. Sambungannya mana itu ya. File ini sambungannya mana? Nah, akhir filenya di mana itu ya. Kalau mau saya tambah misalnya saya ngetik gitu ya. Nah, saya ngetik kan tadi 2 halaman misalnya ya. Saya ngetik, nah, jadi 10 halaman, tadi 2 halaman sekarang jadi 10 halaman. Berarti ada tambahan 8. Tadi belum saya save, 8 ini saya save, kan harus nyambung ini. Gitu ya. Ini kan yang halaman 1, 2 kan tidak perlu di-save lagi ke disk gitu ya. Cukup tambahannya. Nah, tambahannya di-save, oh ini di-save tapi sambungannya ada. Nah, menyambungkan itu ya ada kernelnya juga kan itu ya. Nah, sehingga tugas-tugas kernel ini sangat sangat spesifik. Nah, kalau dikumpulkan jadi besar, jadi ukurannya di sistem operasi itu. Nah, kalau di Windows itu ya di C Windows gitu ya. Nah, itu isinya nanti kernel-kernel di C Windows itu. Jadi ya, kalau pakai Windows ya. Jadi ya, Mas Michael ya, bisa dipahami? Baik Pak, bisa dipahami Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke. Yang lain silakan. Oke, kalau tidak ada, saya pikir cukup sekian ya perkuliahan kita hari ini. Yang penting yang harus kalian pahami adalah ada hardware, ada sistem operasi. Fungsinya apa sistem operasi nanti ya, bahkan sudah sampai detail ke kernel tadi. Nah, kalian bisa pahami dengan baik. Nah, bagaimana nanti mengendalikannya? Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir cukup sekian. Terus untuk absennya kalian cukup screenshot tadi ya, screenshot wajah kalian dan wajah saya minimal ada itu ya. Nah, teman-temannya katut ya rapopo gitu ya. Dan nanti silakan diupload di Ulino ya. Nah, belum ada tugas-tugas lain. Kemarin sudah tugas, nah sekarang tinggal screenshot aja, tidak ada tugas. Oke, gitu ya. Oke, sampai sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang screenshot silakan saya tunggu nih. Yang ketiduran dibangunkan ya. Nanti nggak bisa screenshot, dia nggak absen.